pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan pertama, yaitu mengenai pengertian distribusi probabilitas. Jadi sebenarnya apa sih distribusi probabilitas? Jadi distribusi probabilitas itu adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Jadi kan kita pertemuan kemarin mengenai sebenarnya apa sih probabilitas itu, yang kemarin dijelaskan dengan menggunakan berapa kali munculnya gambar uang misalkan pada koin 500 misalkan seperti itu. Kemudian pada distribusi probabilitas ini kita akan membuat susunan distribusi. Jadi itu fungsinya untuk mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa, dan ini dalam distribusi probabilitas juga untuk mengetahui hasil dari setiap peluang peristiwa. Ini salah satu contohnya, misalkan ya, berapa peluang meraih untung dari investasi di reksadana, kemudian berapa banyak yang harus dikirim apabila selama perjalanan barang mempunyai probabilitas rusak, kemudian berapa peluang karyawan pekerjaan lebih baik pada esok hari. Itu nanti dicari, kemudian ditentukan susunan distribusinya, supaya kita lebih mudah untuk mengetahui probabilitasnya. Saya langsung masuk ke contoh. Ini terdapat 3 orang yang akan menabung di bank. Ya, diingat-ingat ada 3 orang. Sementara ada 2 bank sebagai pilihan, yaitu BNI dan BCA. Nah, ketiga orang tersebut bebas memilih bank tempat menabung. Jadi dari 3 orang itu bebas memilih dia mau menabung di BNI atau di BCA. Nah, berapa probabilitas ketiganya akan memilih BNI? Langsung ya. Distribusi probabilitas ya, kemungkinan pilihan ini karena dia ada dua bank yang menjadi pilihan dan terdapat 3 orang, maka kita harus memang untuk mempermudah biasanya dipangkatkan ya, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Atau kalau enggak, kita mau pakai caranya satu-satu, kita langsung membuat tabel seperti ini. Pun nanti kalau misalkan hitungan secara cepatnya 2 pangkat 3 tadi, harus membuat tabel seperti ini ya. Jadi ini kemungkinan pilihan, ada nasabah, yaitu nasabahnya ternyata ada 3 orang ya, 1, 2, 3. Kemudian di sini karena yang ditanyakan adalah jumlah ketiganya memilih BNI ya. Sehingga yang pertama, kemungkinan pilihan pertama, maka kita memang harus menggunakan cara coba-coba istilahnya ya. Jadi nasabah 1, 2, dan 3 BCA semua ya. Kemudian sini jumlah pilihan BNI-nya berapa? Karena di sini tidak ada yang BCA, tidak ada yang memilih BNI, maka BNI-nya 0. Kemudian yang kedua, BCA, BNI, kemudian BCA, BNI, BCA, BNI, BNI. Jadi ini pakai cara coba-coba ya. BNI, BCA, BNI, BCA, BNI, BNI, BCA, dan yang terakhir yaitu BNI, BNI. Setelah dilihat, kira-kira siapa yang belum di list, misalkan seperti itu. Ternyata sudah semua. Nah, sekarang menentukan nih jumlah pilihan BNI-nya berapa. Di pertama ini tidak ada BNI, sehingga 0. Kemudian yang kemungkinan pilihan kedua, BNI-nya ada 1, maka tertulis 1. Di sini BNI-nya ada berapa? 1, tetap ya. Di sini BNI-nya ada berapa? Ada 2. Kemudian di sini ada 1. Di sini ada 2. Di pilihan ke-7, BNI-nya ada 2. Dan yang terakhir yaitu probabilitas semua nasabah memilih BNI, yaitu dengan jumlah BNI ada 3. Atau keseluruhan memilih BNI. Kalau misalkan yang tadi ini adalah keseluruhan dia memilih BCA ya. Sehingga next, diketahui bahwa hasil yang diperoleh tersebut tadi ya, yang tadi dibuat dengan tabel, disusun menjadi distribusi probabilitas. Karena dia yang ditanyakan adalah jumlah BNI yang dipilih nasabah, maka kita buat tabelnya, jumlah BNI dipilih nasabah, ada jumlah frekuensi, ada total kemungkinan, dan distribusi probabilitas atau hasil dari PR-nya. Probabilitas dari R, maksudnya percobaannya ya. Jumlah BNI yang dipilih nasabah, karena di sini, di tabel sebelumnya, ini ada 0, angka 0 ya, kemudian 1, 2, dan 3.
Udah mentok di angka 3 karena tidak ada yang 4 atau yang minus. Jadi dia jumlah BNI dipilih nasabah kita tulis 0, 1, 2, 3. Sementara jumlah frekuensi yaitu menandakan ada berapa nasabah yang dia memilih BNI sebanyak 0 kali, sebanyak 1 kali, sebanyak 2 kali, sebanyak 3 kali. Caranya adalah dengan melihat di tabel sebelumnya. Jumlah frekuensi, jumlah BNI yang dipilih nasabah sebanyak 0 kali ada berapa? Ada 1. Maka kita tulis di sini 1. Sementara jumlah BNI dipilih nasabah yang sebanyak 1 kali, maka kita lihat yang di sini dipilih 1 kali ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti kita tulis di sini frekuensinya ada 3. Untuk yang memilih 2, ada berapa orang? Kita lihat 1, 2, 3. Berarti kita tulis juga ada 3. Sementara untuk yang memilih BNI secara keseluruhan, ya semuanya yaitu ada 1. Ya. Yang BNI terpilih secara keseluruhan ada 1. Maka kita tulis 1. Loh kenapa Bu nggak ada yang BCA? Ternyata karena pertanyaannya adalah dia menginginkan mengetahui probabilitas untuk BNI. Sehingga BCA tidak ditulis di sini ya. Total kemungkinan adalah ini jumlah pilihan kemungkinan tadi ada 8. Kemudian distribusi probabilitasnya hasilnya berapa? Jadi untuk mengetahui adalah jumlah frekuensi dia dibagi dengan total kemungkinan. Yang pertama jumlah BNI dipilih nasabah berarti 1/8. Yang sebanyak 1 kali berarti 3/8. Yang sebanyak memilih BNI sebanyak 2 kali itu jumlahnya 3 dibagi dengan total kemungkinan yaitu 3/8. Dan yang terakhir jumlah BNI yang dipilih nasabah sebanyak 1 kali adanya. Jumlah BNI yang dipilih oleh nasabah atau ketiga-tiganya memilih BNI yaitu hanya 1 frekuensinya, kemudian bagi dengan total kemungkinan 1/8. Sehingga ini dijadikan pecahan desimal. 1/8 hasilnya 0,125. 3/8 0,375, ini 3/8 sama 0,75. Kemudian 1/8 yaitu hasilnya 0,125. Kemudian dijumlah hasilnya jelas memang harus 1, yaitu dianggapnya kalau misalkan dijadikan persentase dia adalah 100%. Ya. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Belum ada, Ibu. Belum ada. Oke, saya lanjut ya. Variabel acak. Belum ada, Bu. Jadi, ya. Variabel acak itu apa sih sebenarnya? Variabel acak itu adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan pilihannya itu tidak pasti. Nah, dalam variabel acak ini dia dibagi menjadi 2, ada variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Di mana variabel acak diskrit merupakan ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai tertentu dalam suatu interval atau dia berupa bilangan bulat. Sementara variabel acak kontinu dia ukuran hasil percobaan yang punya nilai yang menempati seluruh titik dalam suatu interval. Jadi dia bisa bentuknya 0, seperti itu ya. Saya lanjut masuk ke cara menghitung rata-rata hitung, varians, dan standar deviasi. Nah, rata-rata hitung di sini rumusnya yaitu untuk rata-rata hitung ini disebut dengan mu. Mu sama dengan EX ya, sama dengan sigma kali X PX. Sementara untuk varian, sigma kuadrat sama dengan sigma kuadrat sama dengan sigma dikalikan X min mu kuadrat dikalikan PX, dan standar deviasi merupakan yang simbolnya yaitu sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat. Di mana mu itu adalah nilai rata-rata hitung probabilitas, kemudian EX yaitu merupakan nilai harapan atau expected value, kemudian X adalah kejadian, PX merupakan probabilitas dari suatu kejadian X, dan sigma merupakan lambang operasi penjumlahan. Jadi ini maksudnya adalah rata-rata hitung sama dengan nilai harapan atau expected value sama dengan jumlah dari atau penjumlahan dari kejadian dikalikan dengan probabilitas suatu kejadian X. Seperti itu. Saya lanjut ya, langsung masuk ke contoh.
Nah, saya ingin mengetahui tadi dari yang tabel yang tadi ini, kita cari rata-rata hitungnya ya. Rata-rata hitungnya. Rata-rata hitung, kemudian standar deviasi, dan varians ya. Jadi ini X ini merupakan dia banyaknya pilihan ya, frekuensi ini. Nih, jumlah BNI dipilih oleh nasabah, kita jadikan X ini, kemudian probabilitas X-nya yang diperoleh dari sini ya, ini probabilitas X-nya atau PX. Kemudian untuk menentukan, kita pertama cari rata-rata hitungnya. Mana rumus rata-rata hitung adalah sigma X PX ya. Nah, kita hitung ini X kalikan PX. Jadi penjumlahan dari X kalikan PX. X kalikan PX. X 0 kali 0,125 hasilnya 0,00. Ini dikali ini hasilnya tetap ya 0,375. 2 kali 0,375 hasilnya 0,75. 3 kali 0,125 0,375. Karena rumus tadi, rumus mu adalah penjumlahan dari XPX, maka kita tinggal menjumlahkan saja. Jumlahkan dari sini hingga yang 0,75. Ya. Hasilnya adalah 1,500 atau dia 1,5 ya. Sampai sini ternyata ketahuan mu-nya sudah ketahuan atau rata-rata hitungnya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari varians dan standar deviasi. Untuk menentukan varians maka kita membutuhkan penjumlahan dari X min mu kuadrat ya. X min mu kuadrat karena PX-nya sudah diketahui ya tadi. Jadi kita membutuhkan untuk mengetahui X min mu kuadrat. X-nya sudah ada. Kemudian mu-nya tadi sudah ada. Mu-nya adalah 1,5. Sehingga kita tinggal mengurangi saja X min mu. Berarti 0 dikurangi 1,5, hasilnya negatif 1,5. Loh Bu, ini 0-nya kok ada 1, ini ada 2. Mau di sini ada 1 ada 2, atau 2, karena dia di belakang koma, dia tidak diperhitungkan. Boleh saya menulis seperti ini? Boleh. Ya. Boleh mau nulis sampai sini? Boleh. Terserah. Tapi kita ini saja menggunakan 3 angka saja, 3 angka di belakang koma ya, untuk mempermudah teman-teman. Karena ini 2 angka di belakang koma, ini boleh itu gini gitu. Ya. Jadi 0 dikurangi 1,50, hasilnya negatif 1,50. 1 kurangi 1,50, negatif 0,50. 2 dikurangi 1,50, yaitu 0,50. Dan 3, yaitu 1,50. 3 dikurangi 1,50, hasilnya yaitu 1,50. Sementara itu kita sudah mengantongi X min mu. Nah, pada rumus ini ternyata yang diinginkan adalah X min mu kuadrat. Ya, X min mu kuadrat yang diinginkan. Jadi, X min mu kuadrat, kita tinggal jadikan kuadrat saja. Ini. Ya. X min mu kuadrat berarti negatif 1,5 dikuadratkan, hasilnya adalah 2,25. Karena berapapun dia negatif, kalau misalkan dia kuadrat, maka hasilnya akan menjadi positif. Ya. Negatif 0,5 kuadrat, hasilnya 0,25. 0,5 kali 0,5 dikuadratkan hasilnya 0,25 dan ini 1,50 dia dikuadratkan hasilnya 2,25. X min mu kuadrat karena ini di rumusnya ya, X min mu kuadrat kalikan PX. Ya, jadi tinggal mengalihkan saja. X min mu kuadrat kan sudah diperoleh ini ya, berarti kalikan PX 2,25 kalikan PX ya. Kalikan PX ini. Jadi 0,125 dikalikan 2,25, hasilnya 0,28 ya. 0,375 kalikan 0,25 hasilnya 0,09. 0,375 dikali 0,25 hasilnya 0,09. Kemudian yang terakhir yaitu 0,125 dikali 2,25 hasilnya 0,28. Nah, sementara tadi rumusnya apa? Untuk ini varians dia
menjumlahkan ya, penjumlahan antara X min mu kuadrat kalikan PX. Berarti karena ini sudah diketahui X min mu kuadratnya kalikan PX, ini hasilnya tinggal kita jumlahkan. Ternyata variansnya hasilnya setelah dijumlahkan yaitu 0,75. Untuk standar deviasi bagaimana cara mengerjakannya? Ternyata standar deviasi dia sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat. Jadi kita tinggal menghitung akar dari 0,75 yaitu hasilnya 0,87. Sudah, saya lanjutkan ya. Benar-benar tidak ada pertanyaan ya. Nanti rekamannya ini saya share di YouTube ya. Teman-teman jadi bisa belajar lagi. Kalau misalkan nggak paham, teman-teman boleh ulang terus ya, sampai teman-teman bisa paham. Kalau misalkan nggak paham lagi, tanyakan di mana yang nggak ngertinya. Nah, selanjutnya yaitu distribusi probabilitas binomial. Ciri-ciri percobaan Bernoulli atau binomial yaitu setiap percobaan menghasilkan dua kejadian. Jadi misalkan ada percobaan kelahiran anak, ada laki-laki dan perempuan, kemudian ada transaksi saham, jual beli, atau misalkan kalau jual beli dia ada untung dan rugi. Jadi ada dua kejadiannya. Perkembangan suku bunga ada naik turun dan lain-lain. Nah, probabilitas suatu kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian. Jadi P ya, untuk P kecil ini dia adalah peluang sukses, sementara untuk Q dia adalah peluang untuk gagal. Sementara probabilitas dari sukses ditambah dengan probabilitas gagal itu sama dengan 1. Nah, setiap percobaan itu bersifat bebas dan data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Lanjut langsung masuk ke ini, formula dari distribusi probabilitas binomial. PR sama dengan N faktor dibagi dengan R faktor kalikan N min R faktor, ya, N dikurang R baru difaktorkan, kemudian kali P pangkat R kali Q pangkat N min R. Teman-teman nggak usah bingung, rumusnya banyak sekali. Nah, teman-teman yang paling penting adalah mengetahui formulanya ini, kemudian keterangannya. Setelah itu, untuk mengerjakan, maka teman-teman harus paham keterangannya ini. Untuk mengetahui dia ada posisinya ada di mana, apakah dia jadi pembilang atau penyebut ya. Seperti itu. Tidak perlu bingung. Nah, ini formula dari min, varian, dan standar deviasi pada distribusi binomial ya. Tadi kalau misalkan yang pertama adalah distribusi susunan distribusi, kalau misalnya ini distribusi binomial ya. Min sama dengan mu sama dengan X, yaitu N kalikan P, sementara untuk varians dia sama rumusnya, yaitu sigma X min mu kuadrat kalikan PX, atau dia sama dengan NPQ. Ya. Di mana NPQ, kalau misalnya di sini NP itu adalah mu, jadi bisa saja dia rumusnya sama dengan mu kalikan Q. Ya. Kemudian standar deviasi, dia sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat. Kita langsung masuk ke contohnya ya. PT MJF mengirim buah melon ke Heru. Buah yang dikirim 90% diterima dan sisanya ditolak. Setiap hari 15 buah dikirim ke Heru. Kemudian berapa peluang 15 dan 13 buah diterima? Maka kita yang pertama adalah melihat ini ya. Buah yang dikirim 90% diterima. Maka ini adalah peluang untuk diterimanya adalah 90%. Kita jadikan pecahan desimal, hasilnya 0,9. Sementara untuk PQ, karena ini peluang gagal tadi ketahui bahwa peluang gagal ditambah dengan peluang Q, ya, itu sama dengan 1. Jadi untuk mengetahui probabilitas gagal yang diperoleh, rumusnya adalah Q sama dengan 1 min P. Ya, kita tinggal masukkan sini, Q sama dengan 1 min P. Karena P-nya sudah ketahuan, 1 dikurangi 0,9, maka Q-nya diketahui 0,1. Setelah itu kita langsung, ini yang ditanya adalah berapa peluang 15 dan 13 buah diterima. Berarti ada dua yang ditanyakan, yaitu peluang 15 buah diterima dan 13 buah diterima. Sehingga yang pertama yaitu P15 berdasarkan formula yang ini ya, di mana yang pertama adalah N faktor, N adalah jumlah total percobaan. Percobaannya ada berapa? Setiap hari 15 buah dikirim, berarti N-nya adalah 15 dibagi dengan apa ini? Lagi R faktor,
dikali N min R faktor, berarti R faktornya adalah, ya ini ya, R faktor adalah banyaknya peristiwa suatu kejadian untuk keseluruhan percobaan. Ya, berapa peristiwa yang terjadi? Karena yang ditanya adalah P15, maka ini juga 15 faktor. 15 kurang 15 yaitu R min N, ya, N min R, dikalikan P pangkat R, ya, dikali Q pangkat N min R. P-nya berapa tadi? 0,9 pangkat R, yaitu 15, dikalikan 0,1, yang merupakan Q, yang ini N min R. N min R-nya tadi adalah 15 kurang 15, jadi 0,1 pangkat 0. Ya, 15 kurang 15 kan 0. Setelah itu baru dihitung. Jadi maksudnya 15 faktor ini ya, ini namanya faktorisasi ya. Jadi kalau misalnya 15 faktor berarti dia mengartikan 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 sampai dengan kali 1 ya. Berarti dihitung mundur. Ini kalau misalkan 13 faktor berarti 13 kali 12 kali 11 kali 10 sampai dengan kali 1. Itu ya dimaksud dengan N faktor. Nah, teman-teman, cara menghitungnya biasanya boleh dengan menggunakan cara manual itu, tapi memang agak susah, teman-teman, atau boleh menggunakan kalkulator yang dia ada faktornya. Ya. Sehingga di P15 dia diketahui hasilnya 0,206, sama kemudian di P13 caranya dengan sama yang tadi ya, kita harus mengetahui N-nya mana, R-nya mana, kemudian tinggal masukkan saja di formulanya menghasilkan 0,267. Nah, kemudian sebenarnya teman-teman juga bisa mencari nilai distribusi binomial ini menggunakan tabel distribusi binomial dengan N15 ya, di mana X-nya ada 15 atau N-nya dia karena dia yang percobaan yang diinginkan ada 15 dan 13 dengan peluang berhasil yaitu 0,9. Hasilnya sama yaitu dengan menggunakan cara ini, cara manual, cara hitungan, atau dengan menggunakan tabel. Caranya hasilnya sama yaitu pada P15 dia hasilnya 0,206 dan di P13 0,267. Nah, untuk yang ini untuk distribusi binomial yang perhitungan menggunakan formula ini. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu.